Oke, mari kita belajar sedikit tentang filsafat. Mari kita berpikir secara filsafat dalam kehidupan sehari-hari kita. Pernahkah kita itu berpikir dan bertanya dalam hati kita, kenapa manusia itu diciptakan berbeda-beda jenis kelaminnya antara laki-laki dan perempuan? Kita ini loh, kenapa kok bisa berbeda-beda? Ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Atau pernahkah kita itu mengajukan pertanyaan, mengapa sih kita itu hidup di alam dunia ini? Dan sebenarnya untuk apa tujuan kita hidup di dunia ini? Lalu, kenapa Tuhan itu menciptakan kita memiliki perasaan sedih? Terkadang kita juga memiliki perasaan yang gembira. Kadang juga kita memiliki rasa ketakutan, dan kita juga memiliki rasa gelisah. Kadangkala kita juga memiliki rasa malu terhadap sesama manusia. Berbicara tentang ini semua, jadi akan mengingatkan kita pada sebuah kata-kata kiasan yang dikemukakan oleh tokoh filsafat dari abad pertengahan. Beliau itu bernama Martinus. Beliau pernah berkata-kata seperti ini, "Aku datang entah dari mana. Aku ini entah siapa. Aku pergi pun entah kemana. Aku akan mati entah kapan. Aku heran bahwa aku gembira." Dari kata-kata Martinus ini memiliki makna yang sangat mendalam kalau kita mau mempelajarinya, mau mengkajinya, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, aku datang entah dari mana. Kita ini loh, maksudnya Martinus, kita ini loh manusia, itu datang dari mana sih? Kok bisa kita itu diciptakan lalu kita disuruh menempati bumi beserta isinya yang luas ini, dan itu pun dalam waktu yang berpuluh-puluh, bahkan bisa beratus-ratus, dan bahkan bisa jutaan tahun kita hidup di dunia ini. Dan itu sudah ada sejak dulu, sejak jauh dulu sudah ada manusia yang tinggal di bumi, yaitu bapak moyang manusia, yaitu Nabi Adam. Kenapa kok bisa begitu? Pernahkah kita memikirkan hal itu dalam hidup ini? Oke, lalu yang kedua, aku ini loh entah siapa. Martinus berkata seperti ini. Itu beliau memiliki dasar di mana kita ini loh sebagai orang yang menempati, yang berkuasa di bumi ini. Apa tuh tujuan kita itu disuruh menempati kehidupan ini? Kita loh manusia disuruh menempati kehidupan di dunia ini. Apa toh maksud dari itu semua? Apa toh tujuan hikmah dari Tuhan menciptakan kita semua ini di muka bumi? Lalu aku pergi entah kemana. Kita ini loh sebenarnya manusia itu tidak bisa menebak hari ini itu akan terjadi apa, lalu besok kita juga akan terjadi apa. Kita tidak akan ada yang tahu untuk itu. Itulah disinggung oleh Martinus, aku pergi ini entah kemana. Karena kita ketika hidup di alam dunia itu akan selalu condong pada kehidupan dunia. Dan ketika waktu sudah berputar dengan sangat cepat, maka itu tidak akan terasa sama sekali. Kita bagai hidup dalam waktu yang begitu cepat, yang berputar seperti layaknya roda dari sepeda yang diayunkan, yang digayuh dengan
begitu cepatnya. Itulah yang disinggung oleh sosok Martinus dalam kata-kata kiasannya. Lalu yang kata-kata selanjutnya, aku akan mati entah kapan. Ini biasanya yang kita semua takuti bersama. Kita sebagai manusia pasti akan mengalami yang namanya sebuah kematian. Dan itu adalah sebuah takdir yang tidak bisa dihindari oleh semua manusia. Dan itu disinggung oleh Martinus. Aku ini loh akan mati entah kapan. Jadi tidak ada satupun yang bisa menebak itu. Bahwa kita sebagai manusia tidak ada jaminan bahwa besok kita akan terus hidup, akan terus bernafas dalam hidup ini. Oleh karena itulah disinggung oleh Martinus tadi. Dan biasanya itu menjadi sebuah cambuk atau menjadi sebuah ketakutan atau menghantui pikiran semua manusia bahwa entah siapa sih kita ini, lalu kita akan mati itu entah kapan. Pernahkah kita memikirkan akan hal itu semuanya? Bahwa hidup semua ini pasti akan berakhir. Semuanya sudah diatur, pasti akan berakhir pada saat yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir kata-kata dari Martinus, aku heran bahwa aku sedang gembira. Maksud dari kata-kata Martinus ini bahwa suasana dalam diri kita itu sangat sulit ditebak, bahkan oleh seorang ahli psikolog pun, bahwa perasaan dari seorang manusia itu sangat susah untuk ditebak. Kadang hari ini kita merasa sangat gembira, kadang keesokan harinya, bahkan 1 jam, 2 jam kemudian kita merasakan perasaan yang namanya gelisah, kita merasakan perasaan yang namanya ketakutan. Itu semua pasti dialami atau dirasakan oleh setiap manusia. Lalu kenapa toh kok bisa begitu? Padahal hidup ini loh, padahal enak. Kita sudah disiapkan oleh Tuhan begitu banyak hidangan dalam dunia ini. Kita hanya bergerak saja. Kita hanya butuh untuk melakukan pergerakan untuk mencapai sebuah kebahagiaan itu. Lalu pernahkah kita memikirkan akan hal itu semua? Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu sudah melakukan kegiatan yang namanya berfilsafat tanpa kita sadari. Karena berawal dari keingintahuan dari pikiran kita tentang semua hal yang mencakup dalam kehidupan ini. Sebenarnya filsafat itu kalau kita artikan singkatnya adalah suatu tindakan atau aktivitas seseorang untuk melakukan kegiatan berpikir. Apapun itu, mencakup mulai dari kehidupan kita bersosial, kehidupan kita bermasyarakat, ketika kita berteman, ataupun bahkan ketika kita beragama. Itu perlu kita pikirkan secara mendalam. Biasanya kalau orang itu suka dalam berpikir, maka akan timbul pertanyaan-pertanyaan mendalam yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Seperti halnya contoh, apakah Tuhan itu benar-benar ada sih? Di mana sosok Tuhan dalam kehidupan ini? Apakah Tuhan itu benar-benar ada di dalam sela-sela kehidupan kita? Lalu, seperti apa sih tujuan hidup dan cita-cita dari setiap manusia yang hidup di alam raya ini? Serta, kenapa manusia itu bisa berbeda-beda dengan makhluk lainnya? Ketika kita ingin berpikir dan mendalami tentang hal itu, maka pastikanlah hidup kita akan terasa sangat bahagia. Hidup kita akan
merasa bahagia tanpa ada rasa sedih, walaupun terkadang ada masalah yang menimpa hidup kita ini. Tapi percayalah, kalau kita semakin hari terus berpikir dan melatih akal kita, maka kita akan menemukan sebuah kebahagiaan tersendiri dalam hidup kita. Kalau katanya Al-Farabi, seorang tokoh filsuf muslim, dalam kitabnya Tahsilul As-Sa'adah, Al-Farabi mendefinisikan bahwa kebahagiaan adalah absolute good, yang artinya kebaikan yang puncak. Oke, kenapa kok disebut dengan kebaikan puncak? Saya kasih suatu contoh saja. Kita harus berbuat jujur, sabar, rajin, tekun. Itu semua adalah termasuk perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kenapa perbuatan baik itu kita lakukan? Jawabannya adalah cuma satu, karena kita ingin merasakan bahagia. Dari situlah Al-Farabi mendefinisikan kebahagiaan adalah absolute good atau puncaknya kebaikan. Jadi kalau kita melakukan sebuah kebaikan terus menerus secara terus menerus dalam kehidupan, itulah yang dinamakan kebahagiaan menurut Al-Farabi. Oke. Lalu apa sih kebahagiaan itu? Sebenarnya kalau kita belajar, kalau kita memahami, sebenarnya kebahagiaan adalah tujuan hidup. Dan sebenarnya Tuhan itu menciptakan kita sebagai manusia adalah untuk bahagia, entah atau kita sadari ataupun tidak kita sadari. Sebenarnya bahagia itu adalah tujuan hidup dari setiap manusia. Lalu kenapa kamu kok ingin sedih terus? Kenapa kamu kok ingin galau terus dalam kehidupan ini? Kenapa kok kamu ingin mendikte pikiran-pikiranmu untuk hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan ini? Toh kita diciptakan Allah, kita diciptakan oleh Tuhan. Dasarnya adalah untuk mencari kebahagiaan. Jadi sangat salah kalau ada orang yang tidak merasa bahagia dalam kehidupannya. Karena tujuan awal Allah menciptakan, salah satu tujuannya adalah untuk kita bahagia. Ya memang itu adanya. Dan kebahagiaan itu harus kita cari dalam kehidupan kita sendiri-sendiri. Oke, pertanyaannya, apakah ada sih orang itu menginginkan untuk tidak bahagia? Pastilah jawabannya tidak ada. Pasti semua orang itu ingin merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Tapi itu biasanya dicapai dengan cara dari orang itu sendiri. Dan kenapakah Tuhan itu menciptakan kita sebagai manusia untuk merasakan bahagia? Kenapa Tuhan kok memberikan banyak fasilitas yang lengkap? Apa-apa ada, apa-apa tersedia. Itu semua karena Tuhan menginginkan kita bahagia dengan itu semua. Dan setelah bahagia, jangan lupa untuk bersyukur kepada siapa yang memberikan rasa kebahagiaan itu. Katanya Farabi, apapun yang kamu lakukan dalam hidupmu, sebenarnya sasarannya, tembaknya itu cuma satu, yaitu kamu kepengen bahagia. Jadi katanya Farabi itu, dalam hidup itu jangan kebanyakan mengeluh. Jangan bikin Allah itu tersinggung dengan kelakuanmu setiap hari. Jangan bikin Allah itu murka dengan tingkah lakumu setiap hari, dengan kamu mengeluh dalam kehidupan. Karena tadi katanya Farabi adalah kebahagiaan adalah tujuan dari hidupmu. Dan definisi dari kebahagiaan tadi adalah absolute good,
Kalau kita melakukan kebaikan, itulah yang dinamakan kebaikan. Atau bisa kebaikan itu bisa mendatangkan kebahagiaan dalam diri setiap manusia. Jadi jangan bikin Allah itu tersinggung dengan kelakuan kita setiap hari. Jangan bikin Allah itu merasa marah dengan tingkah laku kita yang setiap hari mengeluh dengan keadaan. Bayangkan saja apa yang dikasihkan Allah setiap hari untuk diri kita, untuk diri semua manusia. Itu semua tersedia, tidak ada yang tersedia di muka bumi ini. Apa-apa mudah sekali untuk didapat, karena memang Allah memberikan fasilitas itu full di muka bumi ini untuk manusia. Terus kenapa toh kamu kok setiap hari merasa mengeluh, merasa bete, kadang merasa galau, capek atau apalah itu? Padahal Allah sudah memberikan semuanya untukmu. Oke. Untuk yang terakhir, katanya Al-Farabi, semua yang membuatmu atau semua yang membuat seorang bahagia itu pada dasarnya baik. Tapi semua yang bikin kamu galau, bikin kamu bete, itu kebalikannya pasti tidak baik. Jadi kayak maksudnya Farabi di sini, kalau ada sesuatu dalam hidupmu ketika kamu jumpai itu baik, berarti itu pertanda bahwa kamu akan bahagia dalam kehidupan. Tapi kebalikannya, kalau apapun yang kamu ketemui dalam kehidupanmu dan itu membuat kamu galau, bete, atau apalah itu, pasti itu tidak baik. Dan segera tinggalkan hal-hal yang semacam itu, karena itu bisa meracuni otak dan pikiranmu untuk semakin mengeluh dalam kehidupanmu. Itu katanya Al-Farabi untuk mencapai kebahagiaan dalam kitab Tahlil